Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggita Dela Lestari dengan NIM 12401183172. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5E. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Tanggung Jawab Sosial Pelaku Bisnis Menurut Islam. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Kalimah, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 9 untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan dari poin yang pertama, yaitu poin A, tanggung jawab sosial dengan pihak intern. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan undang-undang. Sebelumnya lahir undang-undang penanaman modal dan undang-undang perseroan terbatas yang baru. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Namun, kini etika ini telah normatif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dilanggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Yang ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada 3 hal, yaitu keuntungan atau profit, masyarakat atau people, dan lingkungan atau planet. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Yang kedua, model corporate social responsibility. Ada 4 modal atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu A. Keterlibatan langsung perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, yaitu perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Yang C, bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Yang D, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium perusahaan turut mendirikan, menjadikan anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Yang ketiga, manfaat corporate social responsibility bagi perusahaan. Bagi perusahaan, dengan adanya corporate social responsibility sangat bermanfaat antara lain: A. Meningkatkan citra perusahaan, B. Memperkuat brand perusahaan, C. Mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, D. Membedakan perusahaan dengan persaingannya, E. Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan, F. Meningkatkan harga saham. Yang keempat, pandangan Islam mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan karyawan etika bisnis menurut ajaran Islam. Menurut ajaran Islam ini digali langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam ajaran Islam, etika bisnis dalam Islam menekankan pada 4 hal, yaitu kesatuan atau unity, keseimbangan atau equilibrium, kebebasan atau free will, dan tanggung jawab atau responsibility.
Ada 4 pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad, yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana ia berada. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab sosial dalam 3 domain. Yang pertama, pada pelaku organisasi. Yang kedua, pada pelaku lingkungan alam. Yang ketiga, pada kesejahteraan sosial secara umum. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu dan tidak dipergunakan sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika atau manhaj al-hayat yang terutama di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai. Tidak kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau diharapkan, seperti judi, kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, melakukan kegiatan riba, dan lain-lain, yang jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang subbab tanggung jawab sosial dengan pihak ekstern. Di sini tuh ada pelanggan, pemasok, investor, dan juga komunitas lokal atau masyarakat. Saya akan menyampaikan mengenai tanggung jawab terhadap pelanggan. Bisnis yang bertanggung jawab terhadap pelanggan, mereka berusaha melayani pelanggannya secara wajar dan jujur. Sedangkan tanggung jawab terhadap investor, untuk mempertahankan sikap mental dan tanggung jawab sosial terhadap para investor, para manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang pantas dan tepat. Tanggung jawab kepada pemasok, hubungan pada para pemasok itu harus dikelola dengan hati-hati. Terkadang perusahaan besar mudah untuk memanfaatkan pemasok dengan menentukan jadwal pengantaran yang tidak realistis dan mengurangi margin laba dengan menekan harga serendah-rendahnya. Tanggung jawab terhadap komunitas lokal atau masyarakat. Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder itu harus seimbang, baik perusahaan dan stakeholder. Berikutnya, tanggung jawab sosial bagi kesejahteraan sosial. Maksudnya di sini adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi tujuannya tanggung jawab sosial dalam kesejahteraan sosial itu adalah aktivitas yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan kita menerapkan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial, maka dapat menyelesaikan pemecahan masalah antara individu, kelompok, masyarakat yang nantinya akan meningkatkan kualitas hidup masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Azizatul Munadova, NIM 12401183191. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial. Yang pertama ada prioritas corporate, yang kedua manajemen terpadu, yang ketiga proses perbaikan, yang keempat pendidikan karyawan, yang kelima pengkajian, yang keenam produk dan jasa, yang ketujuh fasilitas dan operasi. C. Etika pelaku bisnis terhadap lingkungan. Pengertian lingkungan beserta unsurnya. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah, dan mempergunakan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu unsur hayati atau biotik, yang kedua unsur sosial budaya, yang ketiga unsur fisik atau abiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rekananda Ayu dengan NIM 12401183193 ingin menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu al-intifa, yang artinya mengambil manfaat dan mempergunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu al-iktibar, yang artinya manusia dituntut untuk memikirkan ciptaan Allah dari berbagai peristiwa alam. Yang ketiga yaitu al-islah, yang artinya menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Keuntungan perusahaan dalam melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu pengembangan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen dan investor. Yang kedua, mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama terhadap pemangku kepentingan. Yang keempat, yaitu membedakan perusahaan dengan para pesaing. Contoh tanggung jawab perusahaan dalam bisnis yaitu salah satu perusahaan rokok di PT Jarum Indonesia, yaitu mendirikan fondasi yang menangani masalah pendidikan olahraga, yaitu Jarum Foundation. Hal ini dilakukan perusahaan untuk kepentingan keuntungan jangka panjang dan dikenal oleh masyarakat. Dari kasus tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kepedulian sosial, yaitu mendirikan yayasan pendidikan olahraga. Hal ini akan bersifat mutualisme karena masyarakat sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Sekian pemaparan mengenai bab tanggung jawab sosial sebagai pelaku bisnis menurut Islam. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.